Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar atau pernah nggak sih kalian baca buku yang saking serunya itu sampai lupa waktu, yang bikin kita mikir nih, ini beneran kejadian atau cuman imajinasi aja? Beberapa minggu yang lalu aku baru aja kelar baca 2 novel nih kayak dari Brown. Yang pertama yaitu The Lord Symbol dan Angel's Demon, yaitu malaikat dan iblis. Ceritanya benar-benar bikin kita nagih nih, gak cuma soal detektif tapi juga penuh dengan unsur sejarah, simbol-simbol rahasia dan teka-teki yang bikin kita deg-degan sekaligus mikir keras nih. Yang pertama yaitu cerita seru dari The Lord Symbol. Buku ini bercerita tentang Robert London, seorang ahli simbol dari Harvard. Dia dipanggil ke Washington DC oleh mentornya Peter Solomon, tapi ternyata itu jebakan. Peter diculik dan tangan Peter ditemukan di tengah Capitol building dan udah ditato simbol formation. Penculikannya percaya ada rahasia kuno yang disembunyikan oleh para pendiri Amerika di kota Washington. Kalau kata rahasia terbuka, katanya ini bisa menukar dunia. London dikasih waktu sampai tengah malam buat pecahin teka-teki, selamatin Peter. Tapi yang bikin tambah tegang, Chia atau CIA malah mengira London pelaku utama, jadi harus kabur sambil memecahkan simbol-simbol rahasia di gedung-gedung bersejarah di CD atau CD. Buat kamu yang suka misi-misi simbol yang bikin deg-degan, wajib banget nih baca cerita ini. Kemudian yang kedua yaitu cerita seru dari malaikat dan iblis, dimana kalau ini disetting di Eropa lebih ke arah science fiction atau cerita dimulai dari Kurt Swiss, tempat di mana penelitian fisika. Seorang ilmuwan sekaligus pastor, Leonardo Petra, berhasil menciptakan antimatter jet yang bisa meledakkan setengah kota Roma. Tetapi dia dibunuh secara brutal dan antimatter, di mana dia dicuri lalu disembunyikan di Vatikan. Robert Landon dipanggil dan dibuat untuk membantu menyelidiki, di mana dia kerjasama sama Victoria, anak angkat dari Leonardo. Mereka berpacu dengan waktu buat menyelamati Roma ini karena antimatter itu bisa meledak kapan saja. Kemudian 4 dari Cardinal juga diculik dan dibunuh satu-satu dengan simbol elemen alam. Yang pertama yaitu ada tanah, kemudian ada air, ada api, dan udara. Semua pertunjukannya tersembunyi. Karya ini berninih di seluruh kota Roma. Kemudian yang paling plot twistnya yaitu ternyata Dalang adalah orang suci dari dalam Vatikan sendiri. Dia pengen bikin orang takut nih sama sains dan balik ke agama dengan fanatik. Gila banget gak sih? Kita gak pernah berpikir gitu cerita ini bakal seperti ini. Kemudian pelajaran dari kedua buku ini yang bisa kita ambil bahwa di The Lord Symbol ini kita belajar bahwa simbol yang hilang sebenarnya bukan benda, tetapi potensi dalam diri manusia. Setiap orang punya kekuatan intelektual dan spiritual yang luar biasa. Cuman sering kita lupakan nih. Kita cuman lihat dari pentingnya sosok mentor seperti hubungan Peter, Solomon, dan London tadi. Yang paling mengejutkan, rahasia besar yang dicari-cari itu sebenarnya tentang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sementara kemudian tokoh Camerlegon ini melakukan kejahatan atas nama kebaikan. Ini sangat relevan dengan dunia yang sekarang. Dari cerita ini, apa sih kaitannya dan apa sih pentingnya filologi? Menurut saya, filologi adalah ilmu yang mempelajari teks lama, simbol-simbol, dan budaya masa lalu, di mana Brown ini sendiri dalam novelnya juga melakukan hal yang mirip. Dia menganalisis dan menuskripkan kuno, karya seni dan simbol. Dia mencoba mencari makna, kemudian apa saja yang tersembunyi dari makna ini di balik teks sejarahnya. Ini sama nggak ya kayak kerja dari filologi tersebut? Contohnya ini
dia membaca ulang simbol-simbol yang dibangun dari karya seni yang mengungkapkan rahasia besar. Dia juga pakai kebebasan atau kebebasan kreatif, yaitu mencampurkan fakta, sejarah, dan imajinasi. Tetapi justru dari situlah kita belajar bahwa mana fakta dan mana yang tafsir. Ini sendiri penting dari novel-novel yang mengajari kita kalau teks kuno dan simbol lama masih bisa menjelaskan masalah zaman sekarang, seperti conflict science versus agama, kemudian kepercayaan versus logika. Intinya, dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa dua novel dan Brown ini ngajarin kita jadi detektif makna kaya akan filologi sejati. Setelah baca ini, kamu bakal lihat nih bagaimana sih dunia itu berbeda. Dari patung, gedung, kemudian bahkan lukisan biasa bisa punya pesan rahasia. Dan Brown bikin kita belajar secara dan juga sejarah dan filologi dengan cara yang bersamaan. Yang serunya dan menegangkan. Jadi buat kalian yang suka misteri, simbol, sejarah, novel ini wajib banget kalian baca. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan dari kedua novel ini. Mungkin teman-teman atau kalian yang ingin membaca selanjutnya bisa langsung membacanya di media ataupun di internet. Sekian dari saya. Thank you for watching teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.